Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi sahbihi ajmain amma ba'du. Pada hari ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan teori manajemen SDM. Next. Kami beranggotakan ada Amal, Farid, Rasti, saya sendiri, dan ada Zahran. Di sini materi yang akan kita bahas, yang pertama ada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yang kedua ada dampak teknologi informasi dan komunikasi bagi masyarakat, yang ketiga kemajuan teknologi mengubah cara hidup yang ketiga, kemajuan teknologi mengubah cara hidup. Yang keempat, peran teknologi informasi dan komunikasi. Yang kelima, manfaat teknologi informasi dan komunikasi. Langsung saja, materi berikutnya yang akan dibacakan oleh Saudara Zahran. Silahkan Zahran. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pertama, perkembangan teknologi mengalami beberapa perubahan. Perkembangan tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut, antara lain menurut Warsita tahun 2011. Yang pertama, perkembangan teknologi pada masa lalu. Yang kedua, perkembangan teknologi pada masa sekarang. Dan ketiga, perkembangan teknologi pada masa mendatang. Dampak teknologi informasi dan komunikasi bagi masyarakat. Secara sosiologis, teknologi adalah salah satu faktor yang memengaruhi aktivitas, tindakan, dan perilaku manusia. Teknologi informasi dan komunikasi mampu mengubah interaksi manusia sehingga terkadang seseorang tidak sempat untuk beradaptasi dengan kemajuan tersebut, mengakibatkan terjadinya anonim dan kultural lagi dalam masyarakat. Dampak nyata perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yaitu pada kehidupan sosial yang sangat berpengaruh pada kebudayaan. Salah satunya yaitu pertama, menciptakan kolonialisme. Terjadinya kesenjangan arus informasi dari negara maju ke negara berkembang merupakan sebuah ketidakseimbangan. Hal ini menyebabkan masyarakat lebih banyak berkonsumsi informasi dari negara maju sehingga terjadinya kolonialisasi. Yang kedua, menciptakan ketergantungan segala kemudahan disajikan oleh teknologi informasi dan komunikasi, menyebabkan masyarakat seolah-olah dimanjakan oleh segala ketersediaan kebutuhannya. Saat ini, masyarakat pengguna teknologi informasi dan komunikasi enggan menggunakan alat manual dan mulai meninggalkan pola komunikasi interpersonal dengan alasan efektivitas dan efisien, sehingga semakin sulit melepaskan diri dari kecanggihan teknologi. Hal tersebut akan terus berlangsung dalam waktu yang lama dan kian membawa masyarakat menjadi ketergantungan terhadap pemanfaatan teknologi. Yang ketiga, adanya perubahan sistem nilai dan norma, yaitu sifat konstruktif dan destruktif. Perubahan sistem dan norma pun tidak dapat dihindari karena perubahannya konduktif terjadi saat pemanfaatan teknologi digunakan untuk hal-hal yang positif, bersifat profesional dan berintegritas. Berarti penggunaan teknologi telah membawa kehidupan sosial masyarakat menjurah yang menjurah yang lebih baik dan membangun. Namun,
Hal ini harus didukung oleh tingkat pemahaman dan pendidikan yang tinggi. Jika tidak, maka perubahan destruktif terjadi di saat pemanfaatan teknologi memberikan segala kemudahan sehingga sampai pada penyalahgunaan. Misalnya, akses internet belum cukup membawa banyak orang pada kecerdasan intelektual. Yang terjadi adalah penyalahgunaan fasilitas seperti pengacakan situs yang berbau pornografi dan judi online. Dampak lainnya itu pengaruh isu-isu yang media massa dapat menimbulkan kepercayaan dan membaham bagi khayalan luas. Oke, berikut ini adalah dampak positif dan juga dampak negatif yang dirasakan di dalam kehidupan terutama bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Dampak positif. A. Memudahkan akses informasi terbaru. B. Mempercepat arus informasi. C. Media hiburan. D. Mempengaruhi komunikasi. E. Mempermudah berbagai file. F. Memenuhi kebutuhan pendidikan. G. Tempat jual beli. Oke, dampak negatif. A. Seseorang cenderung malas untuk bersosialisasi secara fisik. B. Konten negatif berkembang pesat. C. Meningkatkan penimpun badan kejahatan cyberbullying. D. Terjadinya fitnah dan pencemaran nama baik. E. Cenderung menjauhkan yang dekat. F. Mengabaikan tugas dan juga pekerjaan. G. Membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. Dan H. Menurunnya prestasi belajar dan juga kemampuan bekerja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Zahran. Slide berikutnya akan dibacakan oleh Saudara Amal. Baik, sudah terdengar ya. Selanjutnya yaitu kemajuan teknologi mengubah cara hidup. Kemajuan teknologi yang begitu revolusioner yang akan terus membentuk kehidupan kita hingga masa depan. Terutama cara berkomunikasi manusia. Nah, berikut adalah cara mengubah berkomunikasi manusia. Yang pertama yaitu MaiList atau mailing list. Nah, MaiList dapat dikatakan mirip dengan forum internet karena sama-sama merupakan situs perkumpulan suatu kelompok dengan ketertarikan yang sama. Nah, mailing list hanyalah merupakan daftar dari alamat email orang yang tertarik pada subjek yang sama, adalah anggota dari kelompok kerja yang sama. Atau yang mengambil kelas bersama-sama. Ada dua macam pengertian jenis MaiList ini. Yang pertama yaitu sebagai daftar pengumuman, di mana sebuah mailing list yang digunakan banyak
orang sebagai penerima untuk buletin, majalah, atau iklan, dan lain sebagainya. Nah, secara tradisional, hal ini dilakukan melalui sistem pos, tetapi dengan munculnya email, list elektronik ini menjadi populer. Yang kedua yaitu sebagai sarana yang memungkinkan anggota untuk melakukan mengunduh dan memuat data yang didapat kemudian disiarkan ke semua anggota milis lain. Kategori kedua ini biasanya dikenal sebagai daftar diskusi. Nah, kelebihan MyList ini semua anggota dapat menerima informasi yang hanya disiarkan di MyList tersebut karena ketika seorang anggota di dalam daftar mengirim catatan ke grup tersebut, email akan disiarkan ke semua anggota daftar. Para anggota MyList ini berbasis web ini yang membuat setiap berita yang masuk. Kekurangan MyList ini salah satunya yaitu MyList karena harus menyertakan pesan sebelumnya yang telah di mana yang sedang seseorang respon. Yahoo Group ya, atau yang sekarang itu Gmail. Nah, pengakses menjadi sangat lambat. Banyak lebar pita internet. Nah, media sosial adalah sebuah media daring dalam jaringan yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, forum dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Blog jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan tahun 1978 yang dimana merupakan awal ditemukan GeoCities atau situs merupakan web host 1997 ditemukan situs jaring sosial yaitu sickdegree.com ya. Di sini dibanding classmate.com atau blog pribadi yaitu blogger. Selanjutnya pada tahun 2002 ditemukan Friendster atau situs jaring fenomenal. Selanjutnya tahun 2000 yang tidak hanya berguna bersosial ya. Pada tahun 2004 ditemukan merupakan penciptanya Mark Zuckerberg, Twitter, terus jejaring lainnya. Dan 2010 ada Instagram, 2011 ditemukan Line. Nah, selanjutnya itu blog. Nah, blog ini Pira Labs belum akhirnya diakuisisi oleh seorang penulis tunggal, sementara sebagian lainnya oleh beberapa penulis. Banyak juga menggunakan buku tamu dan kolom komentar yang dapat memperkenalkan. Nah, sharing file di sini aplikasi berbasis komputasi awam untuk sinker berkas secara otomatis ya. Berkas yang ditempatkan dalam folder pengguna lain memungkinkan untuk OneDrive dan lain-lain. Yang terakhir perangkat telekomunikasi interaksi seperti pembelajaran kita saat ini. Selanjutnya. Oke, next. Punten boleh next. Oke, selanjutnya itu peran teknologi informasi dan komunikasi. Ada beberapa sektor. Itu yang pertama di dunia pendidikan. Nah, banyak sekali lembaga pendidikan yang telah berhasil mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung proses pembelajarannya. Nah, dunia saat ini sedang memasuki era yang ditandai dengan gencarnya inovasi teknologi dan peluang ekonomi yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Perubahan-perubahan besar terjadi dalam bidang teknologi, sosial, dan politik. Terdapat 6 peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan antara lain. Yang pertama yaitu TIK sebagai skill dan kompetensi penggunaan TIK harus proporsional. Maksudnya tidak bisa masuk ke semua lapisan masyarakat tapi sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, TIK ini sebagai infrastruktur pembelajaran tersedianya bahan ajar dalam format digital
The network is the school. Belajar di mana saja dan kapan saja. Seperti sekarang ini. Dan yang ketiga yaitu TIK sebagai sumber bahan belajar ilmu berkembang dengan cepat. Guru-guru hebat tersebar di seluruh penjuru dunia. Buku dan bahan ajar diperbaharui secara kontinu. Inovasi memerlukan kerjasama pemikiran. Nah, TIK ini banyak menyelenggarakan program learning seperti Pusdiklat, Kementerian Kominfo. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses pengetahuan seluas-luasnya kepada aparatur, salah satunya aparatur dan masyarakat, sehingga terjadi kemampuan serta penguasaan TIK bagi pegawai dan masyarakat pada umumnya. Nah, banyak perguruan tinggi di Indonesia juga telah mengembangkan e-learning seperti di kampus kita, LMS ya, sebagai salah satu sumber belajar bagi mahasiswa. Ya, contoh seperti di UI telah mengembangkan e-learning yang dikenal dengan CML, yaitu Computer Mediated Learning. Dengan CML, mahasiswa dapat melihat seluruh aktivitas perkuliahan, mulai dari jadwal bahan kuliah, nilai UAS UTS, berinteraksi dengan dosen lewat CML, mengumpulkan tugas dan lain sebagainya, atau sistem informasi akademis SIAK ya, untuk melakukan riwayat pembayaran, nilai dan lain sebagainya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan bacakan yang keenam, TIK sebagai sistem pendukung keputusan tiap individu, memiliki karakter dan bakat masing-masing dalam pembelajaran. Guru meningkatkan kompetensinya pada berbagai bidang ilmu. Profil institusi pendidikan diketahui oleh pemerintah. Yang kedua itu ada kesehatan. Dalam bidang kesehatan, komputer sangat berperan penting. Penggunaan komputer dalam bidang kesehatan tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh para penggunanya, tetapi juga oleh organisasi tersebut. Dalam hal ini misalnya rumah sakit, puskesmas, klinik, dan lain sebagainya. Perangkat ini secara tidak langsung dapat menolong jiwa manusia. Next. Peranan komputer dalam bidang kesehatan sangat banyak dan penting. Sebagai contoh dalam bidang kesehatan, peranan-peranan tersebut antara lain ada bidang administrasi, ada yang kedua itu ada rekam medik, yang ketiga di bidang farmasi, 4 mendiagnosa suatu penyakit, yang kelima memonitoring status pasien, dan yang keenam melihat dan menganalisa organ-organ tubuh bagian dalam manusia. Berikut itu perbankan. Sejumlah bank di Indonesia saat ini memanfaatkan TIK untuk meningkatkan layanan kepada para nasabahnya. Sebagai contoh, para nasabah dapat mengambil uang dari mesin ATM yang telah tersedia selama 24 jam sehari. Bahkan beberapa bank telah menjalin kerjasama yang memungkinkan nasabah mengambil uang lewat ATM bank lain yang memiliki logo ATM bersama. Kehadiran telepon seluler pun mengilhami penyelenggaraan bank untuk membuat layanan yang disebut mobile banking atau m-banking dengan menggunakan SMS. Nasabah sudah bisa memeriksa saldo ataupun melakukan transaksi lain seperti membayar biaya telepon rumah dan mentransfer uang ke rekening orang lain. Berikutnya akan dibacakan oleh Saudara Farid. Silahkan. Oke, baik, di sini ada bisnis. Perdagangan tidak harus secara langsung face to face, tetapi dapat dilakukan secara online. Electronic commerce atau e-commerce atau perdagangan secara elektronik adalah perdagangan yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi, terutama internet. Internet memungkinkan orang atau organisasi yang berada pada jarak yang jauh dapat saling berkomunikasi dengan biaya yang murah. Hal ini kemudian dimanfaatkan untuk melakukan transaksi perdagangan. Selanjutnya ada transportasi. Terdapat 3 jenis transportasi yang digunakan manusia saat ini, yaitu transportasi darat, laut, dan udara. Semua kegiatan bidang transportasi tersebut tidak lepas dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Pada transportasi darat, di kota-kota besar dunia, sistem komputer digunakan untuk membantu mengarahkan lalu lintas.
Komputer dapat menentukan apakah lampu harus berwarna merah, kuning, atau hijau, tergantung pada keadaan lalu lintas. Demikian juga pengaturan lalu lintas kereta untuk menentukan jalur yang harus dilalui kereta, sehingga mengurangi risiko kecelakaan. Sistem navigasi kapal laut sangat terbantu oleh adanya komputer dan satelit navigasi, sehingga arah dan tujuan kapal dan ditentukan secara tepat. Seperti halnya transportasi laut. Transportasi udara sangat membutuhkan bantuan sistem komputer. Sistem komputer yang ada di ruang pilot digunakan untuk mengendalikan pesawat, mulai dari lepas landas, saat terbang, sampai saat pendaratan. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi memiliki manfaat sangat penting, yaitu 1. Flexibility, 2. Speed, 3. Cost efficiency, 4. Coverage, 5. Creativity, 6. Knowledge. Kembali ke moderator. Ya, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Nggak ada yang bertanya? Jika tidak ada, baik langsung. Kesimpulannya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan teori manajemen sumber daya manusia dan organisasi adalah bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi faktor kunci dalam transformasi organisasi. Sumber daya manusia memungkinkan perusahaan untuk lebih efisien, produktif, dan responsif terhadap perubahan pasar. Penggunaan TIK di sini dalam manajemen sumber daya manusia juga memungkinkan perusahaan untuk memahami dan mengelola sumber daya manusia dengan lebih baik dan lebih efisien. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalami tentang teknologi informasi dan komunikasi dan teori manajemen sumber daya manusia sangat penting bagi organisasi yang ingin tetap kompetitif komparatif di era digital ini. Mungkin sekian, kembali ke moderator. Baik, kalau emang nggak ada yang mau bertanya, mungkin cukup pemaparan materi dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sekalian.